Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Mei 2022. Dan kalau Sobat Impact Talk telah lihat di poster ya, hari ini kita kembali mau belajar dari buku Be a Better Dad Today. Dan hari ini kita sudah masuk di panduan yang ke-9 dengan judulnya Sikap Optimistis dan Pantang Menyerah. Namun sebelum kita berbincang-bincang, saya mau menyapa setiap Sobat Impact Talk yang setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih untuk setiap dukungan dan saran-saran yang diberikan. Dan untuk Sobat Impact Talk yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk, silakan bisa subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung dan like video ini dan tekan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan setiap Impact Talk yang hadir di hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Dan selain itu juga setiap harinya kita dari hari Senin sampai hari Sabtu itu dari pagi hari kita ada Morning Spirit, renungan pagi jam 6, lalu ada Impact Kids, renungan untuk anak jam 8, dan di malam hari jam 8 juga ada Impact Family, renungan malam untuk keluarga. Dan di hari Rabu ini juga nanti sore kita ada kebaktian jam doa masih melalui Zoom. Jadi Sobat Impact Talk yang mau mengikuti silakan bisa tanya melalui nomor yang ada di layar, tanya link Zoom-nya ya. Dan di hari Minggu juga untuk setiap Sobat Impact Talk yang sama-sama punya kerinduan untuk bersama-sama beribadah, silakan bisa datang langsung ke Gereja Baptis Pertama. Namun sebelumnya jangan lupa masih harus melakukan registrasi melalui aplikasi Impact Discipleship Communities. Itu linknya ada di Google Play Store, di deskripsi juga ada. Harus mendaftarkan dulu, tapi nanti supaya bisa mengikuti ibadah di hari Minggu jam 8.30 dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris. Tapi kalau Sobat Impact Talk yang mau mengikuti secara online, makanya itu jangan lupa YouTube channel ini di-subscribe ya, supaya nanti bisa mendapatkan link untuk beribadah secara online. Nah, itu saja info-infonya, dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita yang telah hadir di studio IDC Center. Halo Pak Pendeta Is dan Ibu Obed. Halo, selamat siang. Sobat Impact Talk semua. Apa kabarnya Pak Is, Bu Obed? Puji Tuhan. Semua ya. baik. Dan karena baru ketemu di sini, selamat ulang tahun pernikahan ya Pak Is dan Bu Obed. Terima kasih. Di minggu yang lalu. Terima kasih buat ucapan, dukungan dan doanya. Iya, selamat nih sudah 27 tahun. Wow. Dan hari baru dapat perak sedikit. Katanya 25 perak, jadi lebih sedikit. Nah, karena udah 27 tahun nih pasti berarti sudah menghadapi berbagai hal ya Pak Is, Bu Obed ya. Suka dan duka bersama-sama. Nah, ini karena kita sekarang bahasnya dari buku tentang ayah, tapi nanti Ibu Obed juga tetap berbagi ya, Bu. Nambahin saja. Nah, ini mulainya pengen nanya dulu nih ya Pak Is dan Bu Obed. Biasanya tantangan seperti apa sih yang maksudnya dihadapi oleh ya terutama setelah menjadi suami istri kan yang menjadi ayah dan ibu gitu ya. Ada tantangan-tantangan apa nih? Apalagi ini sudah 27 tahun pasti sudah melewati berbagai tantangan ya. Nah, biasanya nih tantangan apa yang bisa membuat ayah atau ibu itu jadi menyerah gitu ya, maksudnya pengennya sih menyerah aja atau mungkin menghindar gitu dari tantangan atau masalah yang ada. Ya, sebenarnya kalau bicara tantangan itu ya bicara semua masalah bisa menjadi tantangan ya. Masalah manusia itu banyak sekali. Tapi karena ini menyangkut hubungan ya. Kalau dalam pernikahan hubungan suami istri, kalau dalam keluarga hubungannya suami istri, anak, orang tua, apalagi kalau ada pihak-pihak lain di dalam keluarga, maksudnya mungkin ada orang tua atau ada saudara, biasanya pasti ada masalah yang lebih luas ya. Dan masalah-masalah itu biasanya bicara tentang ada konflik ya, konflik dalam hubungan ya. Dan
masalah-masalah yang sifatnya ya manusiawi kadang-kadang ya, dengan kebutuhan-kebutuhan, dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab lain, sama seperti semua orang menghadapi kehidupan yang real seperti itulah, dibawa kepada hubungan suami istri, dibawa kepada keluarga. Nah, yang tadinya masalah saya pribadi akhirnya kan harus menjadi masalah dalam hubungan ya, dalam keluarga. Nah, dalam menghadapi semua itu seringkali ada masalah yang bisa berkembang lebih lanjut karena misalkan ya ada kelelahan. Ya, kami juga kadang-kadang menghadapi kelelahan ya. Kelelahan dalam arti secara fisik. Kita menghadapi pekerjaan, kita menghadapi pelayanan, kita menghadapi situasi itu bisa menjadi masalah ya. Jadi masalah. Kemudian pengaturan waktu ya. Ini belum selesai, ini belum selesai, tambah lagi ya. Jadi ya itu bisa jadi masalah ya. Masalah-masalah bagi sebagian lain mungkin keuangan jadi masalah ya. Bagi sebagian orang hari-hari kayak masalah ekonomi, bisnis itu bisa membawa masalah tersendiri kepada keluarga dan pernikahan ya. Jadi tapi yang masalah yang paling serius sebenarnya ketidakmampuan dalam menghadapi dan mengatasi masalah itu ya. Ini masalah serius ya. Kalau kita ya, tidak mampu menghadapi dan mengatasi ya, ini masalah lebih serius lagi ya. Jadi begitu ya. Dan Bu ada banyak lagi. Nah, dari Bu Obes mungkin. Iya, ditambah komunikasi ya. Itu dalam keluarga, bukan hanya dalam keluarga sih, dalam hubungan dengan orang lain ya, di kantor, di tempat pekerjaan, di komunitas, di gereja, dimanapun, komunikasi menjadi sesuatu bisa menimbulkan banyak masalah kalau nggak nyambung ya. Oh, justru komunikasi, bukan komunikasi menolong menyelesaikan masalah ya? Bisa. Kalau nggak nyambung itu jadi masalah jadi besar masalah. ya. Jadi maksudnya sistem komunikasi yang nggak pas itu jadi masalah. Jadi masalah juga. Ya, makanya tadi saya bicara konflik itu karena apa? Karena tidak terkomunikasikan dengan baik. Jadi itu bisa jadi masalah. Jadi ternyata bukan hanya masalah yang, maksudnya kalau yang mungkin tampak besar itu ya masalah ekonomi gitu ya keuangan gitu, tapi ternyata yang kita mungkin anggap simple, komunikasi pun itu bisa menjadi masalah ya. Kalau nggak pas. Dan gitu. kalau nggak segera diperbaiki itu akan menumpuk ya dan saling melukai. Iya, kalau komunikasinya nggak nyambung kalau gitu ya. apalagi ya itu dalam keluarga kalau nggak diberesin itu ya jadi ini ya justru apa ya jadi yang nggak enak ya, apalagi karena kan ketemu setiap hari tiap hari ketemu tapi nggak diselesaikan gitu ya, betul. jadi saling nggak enak. Saya jadi ingat ada yang pernah cerita, saya lupa siapa ya, ceritanya si istri itu suka makan ayam bagian dada, sementara suaminya suka bagian paha. Nah, tiap kali makan bareng si istri ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya, jadi dia pikir yang terbaik itu kan dada. Jadi dia kasih ke suaminya dada. Padahal sebenarnya itu yang dia inginkan gitu. Padahal suaminya nggak suka dada, dia lebih suka paha gitu kan. Nah, terus mikir, tapi akhirnya terucap, kenapa sih kamu selalu ngasih aku dada? Aku tuh pengennya paha. Oh, kamu pengen paha, padahal aku itu sebenarnya pengen yang aku kasih gitu. Jadi kan pengen ngasih yang terbaik. Iya, tapi ternyata nggak pas kan. Nah, kalau itu nggak dikomunikasikan bertahun-tahun, si suami merasa bahwa istrinya memberi yang nggak baik untuk dia gitu. Padahal istrinya mengorbankan diri untuk memberi yang terbaik untuk suaminya. Yang terbaik yang dia suka diberikan. Iya, tapi ternyata nggak pas. Pikirnya itu yang terbaik juga buat pasangan ya. Yang disukai juga. Nah, itu kan sayang banget ya, sesuatu yang itu bukti kasih kita tapi nggak nyambung gitu.
Makanya ya hal yang seperti itu pun ya gitu ya harus diungkapkan, harus dikomunikasikan ya. Wow, ternyata ya dari hal-hal yang simpel pun ya sebenarnya kalau dibiarkan ya jadi masalah besar ya. Iya, seperti ya itu apa ya, contoh yang gampang gitu ya, seperti cara berkomunikasi kan kalau kita nggak bisa saling menyesuaikan, misalnya cara berpikir istri sama suami kan dengan karakteristik sebagai pria wanita kan beda gitu ya. Kalau kita nggak memahami, kok suamiku cuek banget gitu. Ya memang laki-laki tuh mikirnya gitu, praktis gitu. Kalau perempuan kan lebih ya ada rasa, Kalau kita nggak menyadari itu kan mengganggu ya, mengganggu kehidupan rumah tangga, jadi banyak kecewa dan sakit hati. Ya itu termasuk konflik-konflik ya tadi ya, ada kekecewaan pun perlu disampaikan ya. Walaupun kadang-kadang perlu waktu yang tepat ya, itu komunikasi. Nah kalau kecewa terus tidak diselesaikan, tidak dikomunikasikan, tidak diatasi bersama, itu kan jadi akhirnya menumpuk, dan masalah bagi keluarga khususnya bagi pernikahan dan hubungan-hubungan itu yang membuktikan adanya masalah adalah kehancuran hubungan dalam pernikahan sampai kepada ya perceraian ya. Kalau kita belajar, bukan hanya belajar dari yang kita lihat, kita saksikan, kenapa ada keluarga-keluarga yang bercerai, kenapa ada keluarga-keluarga Kristen yang menghadapi masalah yang sama juga. Ini sebenarnya kan masalah. Nah, masalah itu bisa dihadapi dan diselesaikan. Tapi karena tadi ya masalah komunikasi dan penyelesaian yang tidak baik juga, akhirnya tidak terselesaikan. Ya, karena ya itu masalah serius ya. Justru masalah. Itu ya, kalau kita menghindar, tidak menyelesaikan, justru itu yang menjadi masalah yang makin dalam, dan yang menghancurkan ya. Jadi, nah ini makanya dari sini ya di buku ini juga ya, maksudnya jadi kita belajar tuh ya harus ternyata nggak boleh menghindar ya, maksudnya kalau ada tantangan itu harus mengatasi ya, tadi juga dikomunikasikan, dan yang Pak Is bilang juga harus waktu yang tepat gitu ya, tapi ya memang ya harus seperti yang kita terus belajar, diupayakan berarti ya, memang harus diusahakan ya. Wow. Nah, jadi kalau sesuai dari judulnya ini tuh apa maksudnya nih Pak gitu? Maksudnya kenapa nih harus ya ayah ya, kalau di sini ayah ya, tapi dan ibu juga gitu. Kenapa kita harus ya punya sikap yang optimistis gitu dan pantang menyerah? Itu tuh bisa optimis dan pantang menyerah itu boleh salah satu aja nggak Pak? Atau harus dua-duanya atau gimana nih? Iya. Jadi tadi saya juga menyinggung ya. Jadi kadang-kadang masalah yang kita hadapi kecil-kecil bisa menumpuk jadi banyak, tidak teratasi, jadi konfliknya meluas, melebar, dan memang akhirnya jadi masalah yang serius tadi ya. Kehancuran di dalam keluarga ya, rumah tangga. Nah, tapi kita perlu memiliki sikap optimistis dan juga pantang menyerah ya. Jadi kalau kita belajar dari buku Be a Better Dad Today ini dua kayak digambarkan seperti dua roda dalam sepeda ya. Jadi kalau kita naik sepeda ya, untuk yang sudah dewasa ada dua roda ya. Iya. Jadi bukan roda tiga. Roda tiga biasanya untuk bayi atau ya maksudnya anak kecil yang sedang belajar ini. Tapi kalau sudah cukup dewasa ya pasti sudah berlatih lah ya. Sudah berlatih, naiknya roda dua. Kalau dilepas satu itu namanya atraksi. Itu harus lebih hebat lagi. Harus satu roda bisa berjalan ya. Itu pertunjukan ya. Tapi kita bukan seperti itu ya. Jadi digambarkan sikap optimistis dan pantang menyerah itu digambarkan seperti dua roda dalam sepeda yang berjalan bersama-sama ya, saling melengkapi. Yang depan tidak bisa berjalan tanpa yang belakang juga tidak bisa menyelesaikan di kayu dengan baik tanpa yang depan. Jadi itu gambaran yang saya kira
tepat ya untuk menunjukkan bagaimana sikap kita walaupun ada berbagai tantangan-tantangan di dalam kehidupan dan masalah-masalah, tapi dengan sikap optimis, pantang menyerah, itu bisa menghadapi ya, paling tidak menghadapi dulu nih ya. Paling tidak menghadapi masalah, menyelesaikan itu adalah langkah kedua ya. Jadi kita perlu menghadapi ya. Kalau kita siap menghadapi masalah ya, siap menghadapi persoalan, kita baru cari tahu bagaimana menyelesaikannya ya, mengatasinya, mencari solusinya. Jadi itu sikap optimistis dan pantang menyerah diperlukan. Nah, kenapa kita memiliki sikap optimistis dan pantang menyerah dan itu diperlukan? Ya kalau kita belajar ya dari firman Tuhan juga, saya kira dalam pendidikan keluarga, pendidikan umum, masalah-masalah umum, karena apa ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan ya, firman Tuhan mengajarkan ya, bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ya. Tidak ada pencobaan yang terlalu berat, tidak ada jalan keluarnya juga ya. Firman Tuhan kan mengingatkan itu ya. Jadi itu sebabnya sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita punya mindset, pola pikir bahwa saya bisa mengatasi, saya bisa menghadapi, saya bisa lebih lanjut lagi menyelesaikan dan bagaimana mencari jalan keluar ya, pastinya dengan pertolongan Tuhan ya, dengan pertolongan Tuhan ya. Jadi berarti jangan berpikirnya justru pokoknya pengen selesai, maksudnya kan kita pasti pengen selesai ya kalau menghadapi tantangan atau masalah gitu. Tapi kalau optimis pantang menyerah ini berarti prosesnya ya Pak Ibu gitu ya, maksudnya proses ya sikap hati kita ya, sikap hati dan termasuk pikiran kita ya, bagaimana mindset kita. Ini ada orang yang lihat masalah langsung sembunyi atau kan berlari atau menghindar ya. Wah, betul, lihat Debbie, Debbie misalkan ya. Saya punya masalah dengan Debbie. Gak mau kabur ya, itu jangan deket-deket. Jangan deket-deket, nanti ketemu ditanya masalahnya ya misalkan. Jadi itu kan sikap apa yang sudah ada di pikiran kita ya, atau apa yang sudah ada di hati kita ya. Jadi ada ketakutan, ada keraguan, nanti saya bisa ini enggak ya. Jadi itu dimulai dari sikap ya, sikap kita menghadapi masalah itu seperti apa. Jadi ya harus mau dihadapi gitu ya. Iya. Nah ya kita pasti sih pengen menyelesaikan, cuma kan memang belum tahu gitu kan ya penyelesaiannya seperti apa. Tapi saat ada masalah ini ya harus mau dihadapi ya, bukan menghindar ya. Iya. Ya dari mindset kita, dari sikap kita ya harus. Dan saya pasti bisa bersama Tuhan, itu penting ya. Saya bisa bersama Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatan sendiri. Kalau humanisme kan saya bisa. Ya. Katakan kamu bisa, katakan kita bisa. Tapi sebenarnya di balik kesombongan kita ada masalah yang lebih dalam yang nggak bisa ditolong tanpa Tuhan. Betul. Nah ya tadi ya, optimis ini bukan berarti kita jadi bukan jadi sombong bahwa kita bisa menyelesaikan ya, optimis itu ya. Optimis itu tanda bahwa kita punya keyakinan bisa menyelesaikan. Tetapi menyelesaikan bukan dengan kekuatan sendiri ya. Kalau kita belajar kan percayalah kepada Tuhan dalam segala lakumu, Ia akan meluruskan jalan. Jadi bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, yang dimaksud ini kalau kita belajar ya, kita perlu optimis ya. Seburuk apapun persoalan, ada solusi ya, ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Jadi jangan, makanya ini optimis dan pantang menyerah ya. Betul. Tidak boleh menyerah. Nah jadi berarti kalau ada step-step khusus nggak nih Pak atau Ibu, maksudnya dari supaya kita bisa optimis, karena kan ya seringkali yang tadi itu ya, maksudnya kita maunya kan
menghindar gitu ya. Mungkin ada gimana nih supaya kita memulainya gitu. Kalau misalnya mungkin ya sobat Impact Talk yang di luar sana, ayah-ayah atau ibu-ibu di luar sana sekarang tuh lagi lagi menghadapi tantangan, tapi ya rasanya saat ini ya putus asa gitu kan, rasanya ya nggak akan ada jalan keluar gitu, dan pokoknya ya dengan tadi yang kekecewaan gitu, pokoknya dengan perasaan yang negatif gitu semuanya. Gimana nih supaya kita bisa mulai ya ini, karena kita kan harus optimis gitu. Ada sarannya nggak Pak? Sebelum sampai ke situ, ini sikap optimis, kenapa kita optimis bahwa ada apa ya, selalu ada solusi ya, ada jalan keluar, termasuk di situ ada sistem pendukung ya. Kita sebenarnya punya sistem pendukung yang memampukan kita untuk menghadapi ya. Ada orang-orang ya, ada istri, ada suami, ada anak-anak, atau ada orang. Kalau di dalam kekristenan kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan gereja, menciptakan persekutuan, menciptakan ada orang-orang yang mungkin lebih bijak, ya, lebih rohani, itu bisa menjadi sistem pendukung, dan pastinya Tuhan dan firman-Nya ya. Jadi kita punya keyakinan bahwa kita bisa optimis dan mampu untuk tidak menyerah atau mampu menang. Nah, tadi yang pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa ya, langkah-langkah apa? Ya pastinya kita perlu mengenali bahwa ada masalah, bahwa ada kenyataan ada masalah atau ada persoalan atau ada mungkin situasi yang kita hadapi. Ya. Kalau nggak ada masalah ya no problem kan. Jadi kita kan sering berharap keluarga yang harmonis, keluarga yang indah, keluarga yang baik-baik, bahagia, damai sejahtera, dan semua harapan yang tadi masuk ke pelaminan itu muncul seperti apa, bidadari dan bidadara. Maksudnya, wah ini pernikahan sesuatu yang indah, apalagi kalau disiapkan dengan pesta yang meriah, semua teman. Bayangannya kan seperti itu ya, semua indah. Kalau seperti itu tidak diperlukan lagi pantang menyerah, optimistis sudah terjadi. Mereka hidup bahagia selama itu kan film, itu kan drama ya yang sudah didesain. Ada juga drama yang didesain penuh masalah juga ya. Tapi ternyata nggak begitu ya. Tidak maunya gitu ya, maunya gitu, tapi ternyata maunya begitu. Itulah sebabnya kenapa kita perlu optimis dan pantang menyerah, karena kenyataannya, realitanya tidak seharmonis yang dibayangkan, ya tidak seindah yang diimpikan, atau tidak semanis yang dirasakan. Maksudnya dibayangkan dan dirasakan itu beda ya. Jadi kita perlu menyadari itu ya. Jadi kenyataan-kenyataan bahwa ada masalah ya, ada masalah. Dulu pada waktu memikirkan pernikahan ya, ini kalau nanti kita bekerja, kita atur, kita manage sedemikian rupa, ternyata kan masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah-masalah lain tiba-tiba berbeda ya. Apalagi kalau yang menjalankan bisnis atau menjalankan yang kaitannya dengan orang-orang lain, pihak luar ya. Kita sudah melakukan yang baik, tetapi orang lain memfitnah, orang lain mengecewakan, orang lain merugikan, orang lain membuat kita sengsara. Itu kan di luar dugaan kita, ya di luar dugaan kita. Jadi kita perlu menyadari, ya. Kalau kita menyadari bahwa saya menghadapi masalah, bersama-sama pasangan kita menghadapi masalah. Jadi itu step awal ya. Kalau nggak sadar ada masalah ya, sampai masalahnya meletus ya udah nggak sadar ya, mungkin sebelahnya yang kecewa terus. Ya maksudnya pasangannya, orang yang pasangannya belum sadar ya ada, bagi dia nggak ada masalah, tapi bagi pasangannya itu masalah. Makanya perlu disadari ya, perlu disadari. Pasti kalau ada hubungan itu ya disadari dua-duanya.
Kemudian step yang kedua, ya bukan hanya menyadari tetapi mengenali bahwa kalau itu tidak diatasi bisa muncul yang lebih besar, bisa membahayakan atau bisa menumpuk. Jadi sebenarnya masalah besar itu ibarat anak kecil yang diajari menabung sedikit demi sedikit menjadi bukit. Tapi ini nabungnya masalah. Nabungnya masalah, bukan nabung uang masalahnya ya. Tinggal meledak. Tinggal meledak seperti ya, bom waktu. Bom waktu, betul ya. Jadi itu yang harus disadari. Kita perlu menyadari masalah, tetapi ya harus menyelesaikan, karena kalau yang selanjutnya tidak disadari itu seperti kita memupuk, membesarkan, menabung. Misalkan ada satu masalah, nggak apa-apa, kecil, ya, nggak usah dikasih tahu ya. Kemudian istrinya tahu dari orang lain, kok kamu menyembunyikan masalah, menyembunyikan sesuatu, yang mana ya, seolah-olah tidak tahu yang mana ya. Jadi tambah konflik kan, tambah masalah, hilang kepercayaan dan sebagainya. Betul. Jadi ya itulah tadi, jadi penting ya itu ya komunikasi itu ya. Jadi ya jangan sampai juga itu ya, maksudnya ada masalah meskipun mungkin yang kata Pak Is masalahnya misalnya itu yang dari luar gitu ya, maksudnya dari pekerjaan atau apa, tapi tetap harus dikomunikasikan, harus disampaikan ya kepada pasangan ya, justru maksudnya jangan sampai ya itu ngedengernya dari luar. Nah, kalau dari Bu Obet mungkin ada contoh atau ada pengalaman gitu Bu tentang satu masalah tapi mungkin sempat gimana gitu sempat ya? ada masalah yang pernah menjadi besar nggak Bu, atau selalu maksudnya pengalaman kita kalau berdua? Ya, boleh pengalaman berdua atau pengalaman yang pernah didengar mungkin ya, apa ya, kalau pengalaman berdua nggak pernah ada masalah besar ya Bu? Ada sih. Tapi ada. Segera ya, karena saya kalau Pak Is kan tipenya lebih banyak diam ya, kan saya lebih banyak cerewet. Terus kalau ada masalah saya biasanya yang mengungkapkan dulu. Nggak tahu apakah beliau merasa tidak ada masalah, tapi saya yang merasa ada masalah gitu ya, yang tadi disampaikan kan. Saya merasa terganggu kalau seperti ini gitu. Oh iya, tapi disampaikan ya Bu? Ya disampaikan. Pernah ada sesuatu masalah, saya tuh bergumul ya. Dan saya nggak bisa menceritakan kepada orang tua saya, kepada orang tuanya Pak Is, bahkan kepada teman-teman di gereja nggak bisa gitu ya. Saya hanya berdoa kepada Tuhan gitu. Ya Tuhan kasih hikmat. Saya harus selesaikan sendiri, harus ngomong langsung. Kalau ngomong dengan orang lain nanti malah hasilnya nggak baik. Terus ada apa gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya harus ngomong gitu, meskipun berat gitu ya. Nah akhirnya saya berdoa, minta hikmat sama Tuhan, cari kesempatan yang baik, yang tidak sedang dalam kondisi stres gitu. Kalau orang lagi stres terus kita ngikut menambah masalah kan ya. Jadi saya pilih waktu yang tepat ya, akhirnya saya bisa ngomong. Ya bersyukur Pak Is mendengarkan gitu ya. Jadi akhirnya beres. Nah satu masalah selesai kan masalah yang lain akan datang kan, sebelum kita menutup mata. Dan di dalam peti ya selalu akan ada masalah kan. Demikian juga dalam keluarga, mungkin nggak sama suami, mungkin sama anak-anak gitu juga kan. Nah ya saya biasa membantu anak-anak saya kalau ada masalah tuh diomongin. Mama tuh bukan Tuhan yang maha tahu, yang kamu nggak usah ngomong, mama udah tahu, ya nggak bisa gitu. Nah jadi sama anak-anak biasanya sejak kecil saya selesaikan dengan cara itu. Jadi kalau misalnya mereka punya masalah nangis gitu, kalau belum dibicarakan dan belum pelukan, nangisnya nggak berhenti. Jadi udah dibiasakan dari kecil, kalau ada masalah, ada ganjalan tuh diomongin, kita cari jalan keluarnya gitu. Walaupun ya itu ya berbeda-beda ya, maksudnya mungkin ada yang cuek, mungkin ada yang harus nangis dulu, mungkin ada yang harus memang langsung diajak ngomong gitu ya. Meskipun beda-beda tapi jadi, harus dikomunikasikan. Ya, dari pengalaman
bukan berarti kami tidak punya masalah. Kalau kami tidak punya masalah, kami tidak perlu Tuhan. Ya, justru itulah karena kami punya masalah, kami perlu Tuhan. Dan kami mengajarkan bagaimana Tuhan menolong kami. Ya, termasuk apa yang disampaikan pernah kami dalam meja bundar. Oh, meja ada mejanya bulat. Meja bulat. Bukan itu warisan dari Boska. Ya, maksudnya kami duduk, kemudian anak-anak sampaikan masalah keluhan ya. Ya saya sebagai orang tua nggak langsung cut apa-apa ya, udah dengerin ya. Kemudian kami mengakui kelemahan, mengakui kesalahan. Ya termasuk menangis bersama ya, berdoa minta tolong Tuhan menolong mengatasi, dan itu adalah satu hal yang akhirnya paling tidak komunikasi dibangun lagi, dan juga hal-hal yang menjadikan jalan dibereskan, kemudian melangkah dengan keyakinan ya bahwa kami saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendukung. Termasuk anak-anak ya, pada waktu mereka curhat menyampaikan sesuatu, ya mereka mengakui kesalahan. Masa mau dihukum lagi? Sudah mengakui kesalahan aja itu sudah pengakuan yang berat ya. Jadi belum tentu anak-anak itu berani mengakui kesalahannya, atau kita orang tua berani mengakui kesalahan atau minta maaf. Jadi kalau ada orang yang mengakui kesalahannya dan minta maaf, itu satu langkah yang penting, dan itu bagian dari respons atas masalah yang dihadapi dan bagaimana mencari solusi. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan juga berkata, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah, ya, mengasihi yang lemah, bukan yang lemah langsung dihakimi, tetapi juga didengarkan, dikuatkan, dan mencari solusi yang baik. Jadi itu bagian dari kita bukan menyadari ada masalah, tetapi bagaimana berespons benar ya atas masalah itu. Artinya setiap masalah pasti responsnya berbeda ya. Tidak semua masalah harus begini, harus begini. Termasuk anak-anak ya, nggak selalu begini. Anak-anak kami juga ada yang sangat sensitif, ada yang mungkin cuek ya, ada yang harus dipeluk, ada yang menyendiri ya. Udah kami mau sendiri ya, misalkan papa mama ini. Dia udah bisa mengatasi, tapi dia tahu, sadar bahwa ada masalah ya. Jadi itu berespons ya. Jadi berespons tadi ya, sadar akan masalah tetapi berespons benar ya. Respons secara positif. Ya, menyadari bahwa kalau itu tidak diselesaikan akan menumpuk dan makin besar. Yang ketiga tadi ya, dilanjutin sikap optimis dan pantang menyerah tadi. Sikap optimis dan pantang menyerah ya. Jadi justru pertamanya harus sadar dulu ya, sadar dan berespon dengan baik ya, dengan benar ya. Sadar akan masalah, responnya tapi yang benar yang baik. Karena seringkali ya itu maunya sih responnya langsung yang marah, langsung menghindar, langsung kabur tapi justru harus mau dikoreksi juga, itu penting ya. Mau dikoreksi satu sama lain. Kayak waktu itu saya kan bilang, mama sukanya gini-gini. Dengerin dari sudut pandang mama gitu. Saya juga mendengarkan dari sudut pandang anak gitu kan. Jadi akhirnya dicari titik temunya gitu. Mungkin kita sebagai orang tua, mungkin kita juga ada salahnya juga sih. Jadi ya harus saling mendengar. Ya kayaknya yang kita sudah pernah pelajari, maksudnya orang tua tuh bukan selalu benar ya. Iya betul. Orang tua pun padahal kadang-kadang kita justru belajar dari anak-anak juga gitu ya. Iya betul. Jadi punya anak itu kita juga belajar gitu. Belajar, ya. Iya. Makanya betul yang betul yang kata Pak Is, kalau yang kita benar ya nggak perlu Tuhan ya. Justru karena betul. kita kalau semua sudah baik ngapain ya. Justru apa yang kita bahas ini karena kita menghadapi, makanya kita perlu optimis dan perlu keyakinan ya, supaya tidak menyerah. Tidak menyerah, jangan menyerah ya. Terus mengenai komunitas itu juga penting sih Debbie. Jadi ada pengalaman-pengalaman ketika pernikahan itu menjadi sulit, dia harus ada teman yang menguatkan. Ya mungkin hanya sekedar mendengar dan mendoakan, cukup disimpan. Dia nggak bisa memberi jalan keluar, tapi paling tidak mendoakan.
Akhirnya Tuhan yang terus bekerja dan kami punya pengalaman seperti itu ya. Ada teman yang udah hampir putus asa dengan pernikahannya, sudah sampai bilang udahlah, udahan aja gitu ya. Saya juga saya doakan, kita berdoa bareng, menangis bareng gitu ya. Dan saya rasanya nggak tahu juga harus bagaimana gitu, tapi ya saya bersyukur sampai sekarang pernikahan itu bisa dipertahankan. Jadi pada saat-saat yang sulit itu tiap orang pasti perlu teman. Nah itu yang penting juga ya. Tapi ya kita cari teman yang menguatkan, jangan teman yang memberi nasihat tidak sesuai firman Tuhan ya. Udahlah pasangan kayak gitu tinggalin aja. Nah itu kan bukan solusi yang baik ya. Ya meskipun pengalaman kami ada juga yang saya berusaha menguatkan, mendoakan, tapi dia bilang udah Bu saya putus asa, saya tinggalin aja ya. Akhirnya kan setiap orang berespon ya, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong dan memulihkan, ya pasti pemulihan akan terjadi meskipun mungkin kadang-kadang ya belum sesuai harapan kita, karena dalam satu titik tertentu ada hal-hal yang emang kita diajar untuk menerima apa yang terjadi karena apa yang Tuhan izinkan itu pasti untuk mendewasakan kita juga gitu. Jadi tidak selalu manis seperti yang kita inginkan gitu. Tapi makanya yaitu respon yang benar itu ya jadinya. Betul. Respons yang benar inilah alasan yang kedua ya, bahwa ketika Tuhan mengizinkan ya, termasuk pasangan adalah untuk saling melengkapi dan untuk suatu alasan. Tuhan punya alasan. Yang pertama memang untuk mendewasakan. Ya, kalau kadang-kadang kan dalam pernikahan masih seperti bayi yang emosional ya. Kalau dalam pernikahan semakin lama kita juga saling bertumbuh ya, bertumbuh dalam tanggung jawab yang lebih besar sebenarnya ya, yang lebih besar. Memang harus ada pengaturan-pengaturan supaya hubungan pernikahan tetap berjalan dengan baik, tetapi bahwa ada orang-orang dan ada lingkungan-lingkungan yang Tuhan sediakan, termasuk ya nasihat Yakobus ya. Yakobus bilang berbahagialah pada waktu kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu adalah untuk menumbuhkan ya kedewasaan kita ya. Jadi ya tadi yang pertama nggak boleh lari ya, nggak boleh lari, tetapi berespons benar dan bagaimana alasan-alasan itu bisa terjadi ya. Nah, itu tentu tidak mudah ya. Tidak mudah. Tentu tidak mudah. Dan yaitu kalau saat maksudnya kayaknya kita hampir menyerah, maksudnya maunya menyerah gitu, ingat juga bahwa kita punya teman-teman yang bisa siap mensupport ya memang harus pilih teman yang mensupport yang baik ya. Ya karena kayaknya di bab yang sebelumnya kan ada yang ayah baik lainnya gitu kan, ada ibu juga kan, ada komunitas ibu gitu ya. Jadi ada sistem pendukung itu memang yang tadi Pak Is bilang juga ya. Jadi tapi ya harus memilih juga, bukan dengan siapa aja atau yang justru mendukung pemikiran kita gitu ya. Kalau kita lagi negatif kan ya itu misalnya udah aja gitu, kita menyerah aja, terus ada teman yang bilang iya betul. Wah, makin menyerah aja makin semangat. Betul, kita juga manusia ya. Jadi tambahan jadi alasan gitu ya. Jangan Manusia tempatnya salah dan dosa. Jadi maksudnya terus di situ nggak bisa juga ya. Ya, yang pasti yang harus sesuai, nasihatnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya betul. Jadi mungkin kalau di gereja sih biasanya yang lebih senior ya, kita mencarinya yang sengaja yang lebih dewasa rohani gitu ya, yang kita cari untuk kita bisa cerita, untuk kita bisa sharing. Tapi kalau alangkah baiknya sih kalau suami istri berarti ya dengan pasangan ya, kalau bercerita itu terbaiknya yang. Tapi kadang-kadang pasangannya satu kan nggak menyadari kalau ada masalah, atau dia nggak mau cerita, malah menutupi. Nah kadang-kadang ada yang pasangan yang seperti itu. Bagus kalau dua-duanya menyadari ada masalah dan datang bareng, jadi lebih gampang gitu. Tapi seandainya memang
masalahnya tampaknya besar sekali dan pasangannya nggak mau diajak bareng, ya paling nggak dia datang ke Tuhan, curhat ke temen yang menguatkan, yang menguatkan, sehingga tetap semua masalah itu tetap bisa diselesaikan gitu ya, bisa dihadapi dan selesai. Wow. Iya. Luar biasa. Betul. Wah, luar biasa ini. Nah, jadi udah ngobrol-ngobrol banyak juga nih kita, Pak Is dan Bu Obed. Nah, jadi mungkin ada kesimpulan nih buat sobat Impact Talk gitu. Bagaimana apa yang kita bahas hari ini gitu supaya bersikap optimis. Sikap optimis dan pantang menyerah memang perlu dibangun ya. Seberapa berat masalahnya, ya kita perlu memiliki menyadari ya seberapapun berat persoalan yang harus kita hadapi, kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menghadapi ya, mengatasi. Memang ini kayaknya sulit ya. Orang lain bilang takdir ya. Tapi maksudnya kita nggak bisa menghindar dari masalah. Kita nggak bisa menyimpang atau ini. Kita benar-benar harus mengatasi ya, menghadapi dan belajar melalui itu untuk menang ya, untuk bertumbuh ya di dalam pernikahan bersama pasangan, dalam keluarga bersama-sama keluarga. Kalau coba kita bayangin, kalau kita menghadapi masalah, dikeroyok rame-rame ya ini bukan masalah tawuran ya, keroyokan ya. Tetapi kalau semua kita sepakat untuk menang, saling mendukung, saling mendoakan, saya kira itu akan lebih cepat diatasi dan lebih cepat, lebih mudah. Nah, saya mengutip dari buku ini ya. Semakin panas api, semakin kuat bajanya. Ya. Jadi kalau orang pandai besi itu untuk membuat pisau yang tajam, apalagi kalau pisau itu kan sebenarnya ada macam-macam ya, ada macam-macam. Ada yang harganya mahal karena memang dia tajam dan terbuat dari baja beneran. Tapi ada yang dari besi berkarat, dipanasin lagi, karatnya luluh, tinggal sisa-sisanya ya. Tapi kita disiapkan untuk sesuatu yang berkualitas tadi ya. Semakin panas api, semakin kuat bajanya. Maksudnya setiap kali kita menghadapi masalah, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya cara untuk membentuk kita, menaikkan kelas kita, menaikkan tingkat kita ya. Supaya apa? Pada waktu kita sudah menang, Tuhan bilang, tolonglah mereka yang lemah, ya, tolonglah mereka yang sedang menghadapi goncangan, ya, supaya kita bisa menjadi berkat di tangan Tuhan. Nah, itu aja ya, mungkin istri saya menambahkan. Bu Obed, apa ya? Ya, setiap keluarga pasti punya masalah. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Justru dari kehidupan berkeluarga itulah kita semua bertumbuh ya, menjadi semakin dewasa semua. Nah, untuk berpikir optimis dan pantang menyerah ini adalah landasan bahwa akhirnya masalah akan selesai gitu, bahwa kita bisa bersama Tuhan mengatasi semuanya. Jadi itu harus dipegang. Jadi jangan pernah berpikir untuk apa ya, kalau suami istri bercerai aja lah, tinggalin aja, jangan pernah. Karena ketika kita memiliki pikiran seperti itu akan makin membuat kenyataan membuat pemikiran itu jadi kenyataan gitu. Tapi ketika kita berpikir bahwa setiap persoalan dalam keluarga bisa diatasi bersama-sama dengan Tuhan, ya pasti kita bisa menyelesaikan. Ya, sebagai penutup ya, dalam Tuhan Yesus selalu ada harapan dan pemulihan. Dan kita lebih dari pemenang. Saatnya kita mengalami ya
apa yang kita percaya ya. Dan bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Amin, amin. Bersama Amin. Tuhan kita pasti bisa Filipi ya. 4 ayat 13. Segala Filipi perkara 4 dapat ayat ditanggung 13. di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Wow. Terima kasih nih Pak Is dan Ibu Obet udah berbincang-bincang di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Impact Talk yang telah mengikuti Impact Talk. Kalau tadi mungkin mengikutinya di tengah, silakan diputar lagi dari awal. Dan kalau mau melihat tentang bahasan kita yang lainnya, lihat di playlist Impact Talk ya. Karena ini kita sudah masuk di panduan yang ke-9 dari buku Be a Better Day Today. Dan untuk hari ini Impact Talk sampai di sini. Saya Debbie, host bersama Pendeta Isrianto. Ibu Obet. kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Sampai Yesus jumpa. memberkati. Tuhan Yesus memberkati.